Yang terhormat Bapak Menteri Pan-RB beserta Ibu. Nah, terkait dengan kunjungan Bapak Menteri pada hari ini, tentu kami fokus untuk menyampaikan ada satu inovasi yang kemarin masuk top 5 yang sebelumnya sudah top 40. Saya sampaikan bahwa tempat ini namanya tow center kami. Tow center itu tempat olah sampah setempat. Pak Menteri yang saya hormati, jadi bagaimana metode pengolahan sampah tos ini? Yang pertama bahwa pemilahan dari rumah itu merupakan kekuatan yang paling besar. Di rumah itu sampah cukup dipilah menjadi sampah organik dan anorganik, kemudian ditaruh di depan rumah dengan jadwal hari Senin dan Jumat itu menaruh sampah anorganik, kemudian selain itu menaruh sampah organik. Kalau tidak dipilah maka sampah tidak akan diambil. Dan akhirnya sekarang pemilahan sampah itu sudah mampu 82,sekian% di kota itu melakukan pemilahan, termasuk sampah dari 3 pasar besar yang ada di Kelungkung ini. Nah, kemudian sampah yang masuk ini setelah dipilah hari anorganik, jadi Senin dan Jumat. Jadi sampah setelah masuk di sini kan sampah plastik sebagian besar. Nah, maka pada saat itu kami pilah dengan pemilah, kemudian di sini ada residu masih tinggi Pak Menteri, sekitar 30%. Itu masih masuk ke TPA. Kemudian dari sampah plastiknya, sampah anorganik ini, kemudian kami bentuk koperasi di sini. Nah, koperasi inilah yang memilah sampah ini, ya, namanya Koperasi Gemana Lestari, dan tentunya kami kerjasamakan dengan pemerintah daerah agar resmi dan menjadi 34 jenis. Kemudian sampah ini seperti biasa, saya kira ini banyak dilakukan di tempat lain. Kemudian dikerjasamakan dengan APSI, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, dan mereka lah yang mengambil semua jenis sampah plastik, sampah anorganik, apapun bentuknya itu diambil semua. Kemudian khusus untuk sampah organik itu ada 2. Yang pertama tadi kami ceritakan untuk dijadikan pelet, ini dia. Kemudian yang kedua, maka kami memproduksi pupuk kompos besar-besarnya. Nah, metode yang kami gunakan di sini adalah metode Osaki, di mana sampah yang sudah dicacah ataupun kalau kecacahnya lagi bermasalah itu dimasukkan ke dalam sel. Sebentar Pak Menteri bisa lihat langsung. Kemudian dari sinilah setelah 3 bulan kemudian dicacah dan kami produksi pupuk sebanyak-banyaknya. Untuk sampai di sini saya senang karena masalah sampah ini jadi masalah di banyak tempat. Nah, birokrasi berdampak. Nah, Bapak nangani sampah ini menurut saya birokrasi berdampak. Jadi dampaknya jelas. Ini kemarin waktu Bapak terima top 5. Tepuk tangan saya kira buat Pak Bupati. Yang birokrasi ini Pak Bupati nyaran Bapak Presiden. Jadi Pak Presiden ini singkat saja, beliau maunya birokrasi ini berdampak. Karena gaji untuk birokrat ini besar, tetapi dampaknya tidak banyak. Maka apa yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ngajak birokrasi, kepala desa, membuat perdes, nangani sampah, ini contoh birokrasi berdampak. Jadi sibuknya kelihatan, oh sampahnya tertangani. Nah, prioritas kita ke depan Pak Bupati, reformasi birokrasi ini bisa sampaikan adalah di RB tematik, yaitu penanganan kemiskinan, investasi, digitalisasi. Jadi kalau RB-nya bagus menangani kemiskinannya, pasti dampaknya kemiskinannya kurang. Jadi juga investasi dan seterusnya. Nah, kembali ke inovasi ini Pak Bupati, mudah-mudahan nanti terus bisa dikembangkan Pak Bupati, apalagi ini bisa terus menginspirasi teman-teman agar ke depan sampah-sampah di rumah tangga ini bisa tertangani dengan baik. Karena saya hadir ke tempat ini karena ingin melihat hasil apa yang disebut dengan reformasi birokrasi berdampak. Karena Bapak Presiden memberikan arahan kepada saya, sekarang ini gerakan yang mesti kita dorong adalah bagaimana gerakan birokrasi ini berdampak. Karena birokrasi ini kadang sibuk pagi, siang, malam, tapi dampaknya kurang. Masih sibuk di hulu, di dalam birokrasi sendiri. Nah, maka ini perlu ada inovasi-inovasi agar dampaknya bisa segera.
Jadi mulai soal penanganan kemiskinan, investasi, dan digitalisasi. Nah, saya datang ke tempat ini karena ini mendapat penghargaan top 5 inovasi di Kemenpan RB di tingkat nasional. Jadi Pak Bupati ini udah lama membangun sejak dari kecil ya, tempat soal sampah. Nah, sampah ini banyak yang nggak mikir. Nah, ini contoh bagaimana birokrasi berinovasi dan berdampak untuk rakyat. Nah, di luar negeri kita sering dipameri bagaimana sungai-sungai dan pantai-pantai yang bersih. Itu adalah peradaban. Peradabannya apa? Karena rakyatnya sudah sadar untuk membuang sampah dan mengolah sampah. Oleh karena itu hari ini di ujung tahun yang saya datangi adalah inovasi terkait dengan pengolahan sampah. Karena hampir setiap tahun, di setiap musim tertentu, sampah menjadi isu nasional, bahkan isu-isu yang mengganggu di dunia pariwisata. Nah, mudah-mudahan ke depan, saya tadi tertarik perdes-perdes ini mulai didorong untuk membuat aturan-aturan yang bisa mengelola sampah. Nah, kadang desa ini lebih tertarik bangun jalan, membangun pelengsengan dibanding mengelola sampah. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan model pengintegrasian yang dibuat di tingkat desa, APBDes-nya menyisihkan anggaran untuk mengelola sampah. Dan ternyata di sini bagaimana sampah dikelola, hasilnya komposnya untuk di kantor-kantor tidak perlu lagi beli sampah, gitu ya. Dan bersyukur karena Kabupaten Kelungkung dikunjungi oleh Bapak Menteri Pan RB, Bapak Abdullah Aswaranas. Jadi beliau adalah dulu senior saya atau sahabat saya, sama-sama jadi bupati. Dan beliau mengunjungi khususnya melihat inovasi Kelungkung, yaitu TOS, tempat olah sampah setempat, yang merupakan salah satu ya dari 5 inovasi yang masuk top 5 atau top 5, yang merupakan inovasi yang sangat terpuji. Tentu beliau melihat secara langsung bagaimana perkembangan TOS itu, apakah jalan sesuai dengan apa yang saya paparkan, dan beliau melihat semuanya berjalan sesuai dengan paparan. Bahkan beliau meyakinkan bahwa TOS ini merupakan konsep atau metode yang bisa direplikasi baik itu ke tempat lain maupun sampai ke desa-desa. Beliau bersambut bahwa kami di Kelungkung sudah membuat program, namanya program 100% TOS desa. Bahkan tahun ini sudah 44 dari 53 desa. Walaupun kami yakini tidak akan tuntas 100%, tetapi program itu sudah kami jalankan sampai ke desa. Karena kami sadari bahwa masalah sampah ini tidak boleh dianggap sembarangan, ya, sehingga metode TOS ini merupakan satu-satunya metode yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Nah, tentunya saya berpesan kepada desa bahwa melaksanakan atau menuntaskan masalah sampah ataupun masalah-masalah apapun juga, ada yang penting diperhatikan dan saya sampaikan sama Pak Menteri. Kenapa TOS ini bisa berjalan? Padahal kalau dilihat prosesnya tidak jauh beda dengan tempat-tempat pengolahan sampah yang lain. Karena di sini ada konsistensi kita melaksanakan apa yang kita yakini itu adalah yang terbaik. Nah, kalau kita terus berubah-berubah menerima masukan-masukan, maka sampai kapanpun kita tidak mempunyai sesuatu yang sifatnya permanen, yang menyebabkan seterusnya kita akan memulai dari hal-hal yang baru. Nah, tentunya sesuai dengan masukan Pak Menteri, kita sudah laksanakan ini sampai ke desa. Mudah-mudahan desa bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya.